Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 3 perkara yang barang siapa memiliki berarti ia telah merasakan atau menemukan manisnya iman, yaitu hendaklah Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada yang lainnya. Hendaklah ia mencintai seseorang karena Allah. Dan hendaklah ia membenci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa jika kita ingin merasakan manisnya iman, jika kita ingin menemukan manisnya iman, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 hal yang harus kita miliki. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasul-Nya lebih kita cintai daripada yang lain. Kita memang cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, dan lain sebagainya. Tetapi tidak boleh kecintaan kita kepada hal-hal tersebut melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana membuktikan bahwa kita lebih cinta kepada Allah dan Rasul-Nya ketimbang yang lain? Maka kita harus mengedepankan, lebih mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mengedepankan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat tersebut menyampaikan kepada kita bahwa jika kita benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah pasti mencintai kamu. Bahkan bukan hanya dicintai, tetapi Allah akan memaafkan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, memaafkan kita atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Jadi berdasarkan ayat ini, untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah, maka mengikuti
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti risalah yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segala aktivitasnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kecintaan kepada Allah dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti risalah yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadikan Rasulullah contoh, teladan, standar nilai dalam kehidupan keseharian kita. Kita tidak dilarang mencintai yang lain, tetapi tidak boleh kecintaan kita kepada yang lain melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu yang pertama. Jika kita ingin, kata Rasulullah, merasakan, menemukan manisnya iman. Yang kedua, berdasarkan hadis ini, menurut Rasulullah SAW, kalau kita ingin merasakan, menikmati manisnya iman adalah hendaklah kita mencintai seseorang karena Allah. Tidak boleh karena yang lain. Tidak boleh karena hartanya. Tidak boleh karena keturunannya. Tidak karena cantiknya atau rupawannya. Tidak boleh karena itu. Tetapi harus karena Allah. Bagaimana untuk mengetahui bahwa kita mencintai karena Allah? Karena pada diri orang yang kita suka, yang kita cintai, dia dekat dengan Allah. Jika saya berteman, jika saya bergaul dengan dia, saya akan dapat ilmu, saya akan dekat dengan Allah, saya akan dekat dengan agama. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi mencintai seseorang tidak boleh karena yang lain, tapi karena Allah. Bagaimana caranya mencintai dia karena Allah? Karena dia dekat dengan agama. Untuk memilih seorang gadis yang akan dipersunting menjadi pasangan hidup kita, tidak boleh karena hartanya, tidak boleh karena cantiknya, tidak boleh karena keturunannya, tapi karena agamanya. Itulah cinta karena Allah. Karena dia orang dekat dengan Allah. Maka saya cintai dia karena dia dekat dengan Allah. Saya mau berteman dengan seseorang karena dia orang yang alim, akhlaknya bagus, dekat dengan Allah. Sehingga ketika saya bergaul dengannya, ketika saya berteman dengannya, saya akan ikut merasakan kebajikan. Saya akan terjaga dan terpelihara dari hal-hal yang akan menyesatkan. Itu yang kedua. Jika kita ingin merasakan manisnya iman. Yang ketiga, menurut Rasulullah, jika kita ingin merasakan, menikmati manisnya iman, adalah benci kembali kepada kekufuran setelah kita mendapat hidayah Islam. Sebagaimana kita tidak mau dicampakkan ke dalam api. Jadi, ketika kita telah mendapat hidayah, maka kita istiqamah terhadap hidayah itu. Konsisten dengan hidayah itu. Pantang balik ke belakang untuk melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Jadi setelah kita mendapat hidayah, pantang kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan saya ke dalam kekufuran. Dengan sikap seperti itu, insya Allah menurut Rasulullah, kita akan merasakan manisnya iman.
Melakukan ketiga hal tersebut memang tidak mudah. Tetapi marilah kita berusaha semaksimal kemampuan kita untuk senantiasa mengedepankan perintah Allah, mengedepankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menerjemahkan agama Islam dalam kehidupan keseharian kita ketimbang yang lain. Yang kedua, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk konsisten bahwa kita akan memilih pasangan hidup, akan berteman dengan orang-orang yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah manifestasi mencintai seseorang, menyenangi seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada diri orang tersebut terdapat tanda-tanda keagamaan dalam kehidupannya. Jika dia berkata, saya akan dapat ilmu darinya. Jika saya dekat dengan dia, saya akan banyak mendapat pelajaran dari dia. Saya akan terpengaruh dengan akhlaknya. Jadi dengan kata lain, ketika kita mencintai seseorang, cintailah karena pada diri orang tersebut dia memiliki kepribadian, memiliki perilaku, sikap hidup yang dekat dengan agama. Dan marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita konsisten dan istiqomah mengamalkan nilai-nilai Islam, pantang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita kepada perilaku kufur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.